Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2127 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal 11 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan orang yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenan itu berarti yang Tuhan ingin, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau melihat apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu berkenan, membuat Tuhan senang. Amin. Tuhan tidak mau, saudara, kita melakukan hal-hal yang menjadi kekejian. Apa itu kekejian? Hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu. Siapa orang-orang yang menjadi kekejian atau menjijikkan di hadapan Tuhan? Yang pertama, perhatikan ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca itu timbangan. Serong itu kan berarti miring, berat sebelah, saudara. Tidak adil itu. Itu orang yang kekejian di mata Tuhan. Timbangan serong ini, saudara, kalau saudara membangun usaha dan usahamu atau bisnismu curang, saudara tipu sana tipu sini untuk mendapat keuntungan pribadi, saudara menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Saudara, ini juga bisa berarti kalau keberpihakan saudara tidak adil, saudara juga menjadi kekejian bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup adil, mari kita mau hidup benar, mari kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita hadapi adalah manusia, mungkin mereka tidak tahu kalau kita menipu mereka. Tapi percayalah, ada mata Tuhan mengawasi semua orang, baik itu orang baik maupun orang jahat. Dan semua yang kita kerjakan, lakukan, semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat curang, jangan berbuat tidak adil. Itu adalah perbuatan keji atau menjijikan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar siapa orang yang menjijikan di hadapan Tuhan. Di ayat 2 perhatikan,
Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Yang kedua, saudara, orang yang menjijikan di hadapan Tuhan adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak suka lihat orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, saudara. Tuhan benci. Saudara, memang kita diberikan bakat sombong itu dari kecil, saudara. Makanya dari kecil orang itu suka sekali pamer. Orang suka sekali memperlihatkan sesuatu yang baru untuk tujuan menyombongkan diri. Saudara, Tuhan gak suka model-model seperti itu. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam sisi harta benda, tetaplah rendah hati. Kalau saudara dipromosikan Tuhan, dipercayakan Tuhan, menduduki satu jabatan, saudara tetaplah rendah hati. Amin. Kalau saudara dipercaya Tuhan melayani umat Tuhan yang begitu banyak, saudara jangan sombong kepada mereka yang baru merintis pelayanan. Tetaplah rendah hati. Karena saya percaya karakter Kristus salah satunya rendah hati. Amin. Seorang yang dipenuhi oleh roh jahat, pasti pembawaannya, karakternya angkuh. Saudara, Tuhan gak senang dengan orang-orang yang tinggi hati. Siapa mereka? Orang-orang yang tinggi hati. Saya kasih tahu tanda-tandanya. Dengar baik. Mereka orang-orang yang tinggi hati angkuh itu, mereka tidak mau mendengar teguran. Itu tanda orang angkuh. Mereka cepat marah. Mereka cepat tersinggung. Mereka keras kepala. Sulit untuk mengampuni. Itu orang angkuh. Kalau tidak dihargai, tidak dihormati, tersinggung, itu orang yang angkuh. Dan orang-orang yang angkuh menjadi kekejian di mata Tuhan. Bertobat, saudara. Saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Semua rendah hati. Amin. Buktinya, saudara dengar firman Tuhan itu, berarti saudara rendah hati. Bagian saudara untuk menerima atau menolak firman Tuhan itu urusan saudara dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang keji atau menjijikan di hadapan Tuhan adalah orang yang angkuh. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Yang ketiga, orang yang menjadi kekejian, menjijikan di hadapan Tuhan adalah mereka yang pengkhianat. Saudara, pengkhianat itu kan prosesnya tadinya setia, tiba-tiba punya orang ketiga. Ya, tadinya ada di pihak saudara, tiba-tiba ada di pihak musuh. Itu pengkhianat. Saudara, Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan ini, orang-orang model seperti itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak suka. Saudara mengkhianati iman saudara, Tuhan gak suka. Ya, bersyukur kalau saudara masih hidup lalu saudara kembali kepada iman, kepada Kristus Yesus Tuhan. Banyak orang, saudara, yang mengkhianati hanya karena supaya dia dapat menikah dengan pasangannya yang kaya raya itu, supaya dia mendapat promosi jabatan dan lain sebagainya. Orang rela mengingkari iman. Tetapi saya mau bilang, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak senang dengan orang-orang yang suka berkhianat. Tuhan gak senang. Tuhan senang orang-orang yang setia. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, dan mungkin saudara pernah menjual iman saudara, bukan kebetulan saudara mendengar renungan ini, bertobat. Saya percaya saudara, kalau kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan marah, benci, menjadi satu kekejian kalau kita mati dalam keadaan kita masih berkhianat, belum kembali kepada iman kita. Itu satu kekejian. Tuhan lihat kita, saudara, melihat roh kita itu menjijikan, membuat Tuhan muntah kepada
orang-orang yang suka berkhianat. Yang keempat, saudara, siapa orang yang menjadi kekejian atau menjijikan di mata Tuhan? Di ayat 4, perhatikan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, orang yang menjijikan di hadapan Tuhan adalah mereka yang mengejar harta, mereka yang materialistis. Tuhan membenci mereka karena demi mengejar harta benda, mereka meninggalkan persekutuan, ibadah, pelayanan, dan lain sebagainya. Itu kekejian di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin itu juga ditawarkan kepada saudara, saudara bisa goyang. Mungkin saudara yang gajinya 5 juta, taruhlah ada yang 10 juta, 20 juta, lalu diberikan tawaran, saudara akan digaji 100 juta, tapi 1 minggu full kerja, sehingga saudara tidak mendapat waktu untuk beribadah, melayani. Saya percaya semua goyang. Saudara, banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Mau mendapat uang lembur tambahan 20.000, 50.000. Apalagi ini kalau sudah ditawarkan 100 juta per bulan. Saudara, saya percaya goyang semua kita, betul? Saudara, Tuhan benci dengan orang-orang seperti itu, yang mudah goyah hanya karena ditawarkan dunia, sehingga iman mereka goyang dan akhirnya mengkhianati iman. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara karena mau mengejar kekayaan, saudara meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan benci dengan orang-orang yang matre, yang mau mengejar harta benda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengar firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Yang kelima, saudara, siapa orang yang menjijikan atau menjadi kekejian di hadapan Tuhan? Yang kelima, perhatikan ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saudara, apa itu fasik? Fasik itu orang yang sudah tahu aturan, orang yang sudah tahu norma-norma dalam beragama. Dia sudah tahu firman, tetapi dia tidak melakukannya. Tapi dia menuntut orang lain untuk melakukan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Orang-orang fasik itu, kalau di zaman Tuhan Yesus, itu ahli-ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Buktinya, mereka cari-cari kesalahan orang. Betul? Sama seperti orang Farisi, orang-orang Saduki, tokoh-tokoh agama pada saat itu. Mereka orang-orang fasik karena mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka menuntut orang untuk melakukannya, tetapi mereka sendiri melanggar. Itu orang fasik dan menjadi kekejian di mata Tuhan. Orang-orang yang fasik itu. Saudara, kalau di kampung saya, di Manado, jangan coba-coba, saudara. Saudara ngomong sama orang yang sudah mabuk tentang bicara agama, mereka bisa khotbahin, saudara, kalah pendeta. Tapi kalau sadar, saudara, sama kayak tikus got, saudara. Saudara, banyak orang fanatisme terhadap agama, padahal mereka nggak pernah pergi ke gereja. Tapi kalau sudah disinggung tentang agama mereka, mereka tiba-tiba jadi apologet, saudara. Saudara, banyak orang seperti itu. Hidupnya jauh dari Tuhan, malas beribadah, tidak pernah nongol di hari-hari Minggu. Tapi saudara, mereka kalau sudah bilang tentang agama, rohaninya luar biasa. Tapi kehidupan mereka fasik. Saudara, orang-orang model seperti itu, orang-orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau dalam hidup kita masih ada 5 hal ini, curang, angku, pengkhianat, matre, fasik,
Dengar ini baik-baik. Saudara yang masih hidup dalam 5 hal itu, bertobat. Kenapa? Karena saudara hidup dalam kekejian. Tuhan jijik melihat saudara, karena saudara masih hidup seperti orang curang, angkuh, pengkhianat, matre, fasik. Itu menjijikan di hadapan Tuhan. Bertobat, saudara. Sekarang kita belajar tentang orang yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan di ayat 1 di sana bicara tentang orang yang adil. Dia hidup jujur, itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Di ayat 2 di sana dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang hidupnya rendah hati, dia mau ditegur, dia mau dinasihati, dia dengar-dengaran pada firman Tuhan. Oh, itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga apa yang dia kerjakan, lakukan, diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan di ayat 3 berkata begini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, orang yang pengkhianat tadi kita belajar itu menjijikan di hadapan Tuhan. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita itu setia. Tetap setia ikut Tuhan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak tekanan, tapi tetap setia ikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan, walaupun mungkin tidak digaji, tapi dia tetap setia. Saudara, orang-orang seperti itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, perhatikan ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Orang yang berkenan keempat, orang yang hidup benar. Amin. Dia hidup seturut firman Tuhan, itu orang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang seringkali jadi masalah. Orang Kristen banyak, tapi belum tentu mereka hidup dalam kebenaran. Ini yang jadi masalah. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidup benar, hidup melakukan firman. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang benar, melakukan dengan benar, melayani ikut Tuhan, memberi, melayani saudara semua lakukan dengan benar. Kenapa? Karena saudara hidup benar. Mereka yang tidak benar melakukan juga hal-hal yang tidak benar. Saudara jangan sama dengan orang-orang yang menjijikan itu. Mari kita mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan apa yang benar. Bukan hanya di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang saleh. Saudara perhatikan ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Haleluya. Apa itu saleh? Saleh itu kan berarti dia taat beragama. Amin. Saudara, saya percaya saudara ketika saudara taat pada firman Tuhan yang sudah disampaikan, saudara tangkap, saudara terima, saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan ini katakan, jalan orang saleh, orang yang taat beragama, taat beribadah, diratakan oleh kebenarannya. Haleluya. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara jalannya naik turun saudara, melelahkan, capek, kadangkala juga kita terjungkal. Tapi kalau kita hidup saleh, kita hidup taat, beribadah kepada Kristus Yesus Tuhan, Tuhan akan ratakan tanah yang berlobang, tanah yang berbukit-bukit itu Tuhan akan ratakan. Artinya Tuhan akan muluskan jalan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya betul-betul mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Tuhan akan ratakan jalan buat orang-orang yang saleh. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, siapa orang-orang yang menjijikan
dan siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar orang-orang yang kekejian di hadapan Tuhan, menjijikan di hadapan Tuhan, mereka yang berlaku curang, angkuh, pengkhianat, matre, fasik. Mereka kekejian di mata Tuhan. Saya berdoa, saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar, hidup adil, rendah hati, setia, hidup dalam kebenaran firman, dan hidup saleh, taat beribadah, taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau itu kita lakukan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, pasti Tuhan akan curahkan rahmat, kasih karunia, berkat Tuhan selamanya buat saudara dan saya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sederhana. Kalau kita melihat firman Tuhan ini bicara tentang kekejian dan perkenanan Tuhan. Pertanyaan saya, saudara melihat, mendengar firman Tuhan ini, saudara ada di pihak yang mana? Apakah saudara hidup melakukan hal-hal yang menjadi kejijikan, kekejian di mata Tuhan, atau saudara sudah hidup melakukan perkenanan Tuhan? Pilihannya saudara yang tahu. Mari kita mau hidup menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati pelawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala usaha, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Semua pendengar dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.